Ini kayaknya dengar-dengar Simbanya mau diganti, Pak. Nah, ini perubahan ini karena kita merubah yang dari 12 atau 13 tahun ini terus menjadi sebuah sesuatu yang baru, itu bukan hal yang apa ya, yang sederhana, yang gampang. Halo Sobat Simba, bersama saya Sultan sebagai liaison Simba. Udah lama kita rasanya nggak dengar-dengar tentang Simba, makanya kita coba adakan Simba Talk ini. Di episode pertama ini bersama saya Direktur Digitalisasi dan IT, namanya Bapak Ahmad Setio Adi Nugroho atau biasa yang disapa Bapak Tio. Selamat pagi Pak Tio. Pagi. Kita salaman dulu Pak. Pagi Sobat Simba, apa kabar? Ya, insya Allah sobat-sobat Simba ini pada sehat-sehat ya Pak, semoga sehat-sehat dimanapun berada. Udah lama kita nggak dengar-dengar terkait dengan Simba Pak. Ini kira-kira boleh nggak sih Pak kita dengerin dulu? Mungkin ada operator-operator baru yang di sana mungkin nggak paham apa itu Simba. Boleh nggak sih Pak jelasin dulu Simba dan sejarahnya itu gimana sih Pak? Ya, Simbanya melempem ya sekarang ya. Kayaknya gitu deh Pak, Simbanya melempem Iya, deh iya, Pak. iya. Ya, sekedar sejarah singkat, Simba yang jelas kita kenalkan kan tahun 2012 ya pada saat itu. Terus kemudian pada saat itu kita perkenalkan di tingkat provinsi aja gitu. Terus kemudian dari situ mulai banyak pelatihan segala macam. Intinya kita kepingin Simba ini bisa digunakan oleh seluruh Basnas dan termasuk kelas juga ya di seluruh Indonesia, supaya membantu digitalisasi dalam pencatatan semua aktivitas pengelola zakat. Jadi gampangnya gitu Mas Sultan. Oh gampangnya begitu ya Pak? Ya. Alhamdulillah Simba itu semakin tahun semakin meningkat penggunaannya. Jadi artinya kesadaran untuk menggunakan Simba memang tinggi ya, makin tahun makin tinggi. Dan meskipun kita tetap harus berusaha karena ada juga yang karena permasalahan di daerah itu pada akhirnya penggunaan Simbanya jatuh atau gimana, tapi secara overall sih tetap populer dan tetap naik lah begitu kira-kira. Iya, iya alhamdulillah ya Pak, semakin tahun itu udah berapa lama ya Pak? Kira-kira itu ya Pak? Apanya? Semenjak pertama sampai sekarang? Iya 13 tahun 13 lah tahun. kira-kira ya. 13 tahun itu bukan waktu yang pendek betul, ya Pak, betul. 13 tahun. Tapi Simbanya itu masih tetap kecil gitu. Karena kalau kita gedein Simbanya kok kayaknya nggak imut lagi gitu loh. Jadi Simba harus tetap kecil kali Ya ya. makanya ada yang lari-lari itu di Simbanya, kalau bisa dicek kan ya di Oh, Simbanya iya, itu, makanya iya, terus kecil nggak naik-naik. Iya betul. Iya. Iya, berbicara tentang 13 tahun Simba Pak, ini kayaknya dengar-dengar Simbanya mau diganti Pak. Nah itu saya dengar-dengar aja atau gimana ya Pak, makanya itu mau Bapak boleh coba jelasin Pak, bisa diganti atau Iya, gimana ya? iya. Jadi ini pasti Sultan tanya kenapa kita diem aja gitu kan. Kayaknya tidak ada gebrakan atau apa gitu. Sebenarnya kita sedang memodernisasikan Simba kita. Jadi artinya nanti kita akan melihat perubahan yang cukup signifikan dari sisi tampilan. Nah, ini perubahan ini karena kita merubah yang dari 12 atau 13 tahun ini terus menjadi sebuah sesuatu yang baru, itu bukan hal yang apa ya, yang sederhana, yang gampang. Jadi kita perlu benar-benar konsentrasi untuk kemudian kita pada akhirnya bisa menampilkan sesuatu yang baru, karena dari sisi teknologi pun juga sekarang harus berubah gitu kan. Jadi nggak bisa tuh teknologi yang 12 tahun yang lalu yang bisa kita pakai sampai sekarang tetap kita pertahankan. Itu nggak mungkin. Sebuah keniscayaan harus berubah, dan kita lagi menyiapkan, mungkin dari teman-teman nanti yang di operator di provinsi dan kabupaten kota akan melihat perubahannya yang sangat signifikan ya. Kurang lebih mirip lah dengan aplikasi-aplikasi yang ada sekarang gitu ya. Tapi kita nuansanya tetap nuansa yang mencoba menghadirkan nuansa yang menyenangkan. Dan kita coba pertahankan dari sisi flow-nya tetap. Jadi sekalipun tampilan berubah, tapi aktivitas di Simbanya tetap sama. Kira-kira gitulah. Tapi Pak, kalau misalkan tadi seperti itu, berarti konklusinya nggak berubah ya Pak? Nggak diganti maksudnya, tapi berubah dikit aja gitu ya?
Ya kita berusaha supaya Simba tetap Simba gitu. Supaya Simba tetap Iya. Simba, biar nggak berubah jadi aplikasi yang lain ya Iya, Pak. kita pernah coba Simba kita dewasakan, kasih apa namanya, janggut segala macam, kok gak bagus ya gitu kan. Dengan kecil masih bisa dilus-lus gitu kan. Seru tuh. Iya, bisa. Tapi Pak boleh nggak sih Pak di-spill dikit kalau misalnya tadi berarti udah masuk ke tahap pengembangan atau yang baru ini? Atau... Ya, sudah masuk tahap pengembangan, desain awalnya juga sudah jadi. Tinggal PR-nya itu yang paling berat itu adalah ketika harus menghubungkan ke database kita, kayak gitu. Karena database kita pun juga sebenarnya strukturnya harus diganti. Nah, tantangannya adalah gimana caranya supaya struktur ini tidak mengorbankan ya teman-teman pada saat menggunakan aplikasi itu gitu. Jadi struktur boleh berubah, di dalamnya boleh berubah, tapi kenyamanan dari penggunaan Simba dan manfaat itu masih tetap ada, kita pertahankan. Siap Pak. Berarti gimana caranya, tantangannya besar di kita ya Pak. Justru biar gimana caranya teman-teman di daerah ini, justru itu akan jadi banyak pertanyaan Pak bagi basis daerah gitu kan. Iya. Datanya hilang nggak Pak? Datanya hilang, insya Allah sih enggak ya, kita tetap mempertahankan itu ya. Gitu. Ya kan biasanya yang biasa digaungkan sama teman-teman daerah kan biasanya begitu, setiap ada perubahan datanya hilang atau enggak, atau gimana Yeah. gitu, itu kan yang sering digaungkan gitu. Berarti jawabannya enggak ya Pak? Enggak. Berarti Kita enggak coba akan, pertahankan lah. kita coba pertahankan dengan biasanya enggak akan berubah, jadi enggak akan ada kerja dua kali bagi basis daerah gitu Pak. Iya betul. Jadi kita ya jangan sampai lah kalau teman-teman daerah harus kerja 2 kali, ya berarti Sultan nanti yang kena ininya kan, kena omelnya kan Sultan nanti kan. Betul sih Pak, betul. Iya. Tapi Pak, kalau misalnya tadi udah masuk ke tahap development, pengembangan, boleh nggak sih Pak di-spill dikit, kalau tadi dari segi tampilannya pasti kan baru ya dari Simba yang sekarang. Walaupun Simbanya nggak berubah, ikonnya jadi nggak lebih dewasa, tetap segitu-gitu aja. Iya. Tapi boleh nggak sih Pak kita explore sedikit menu-menunya apa aja ya Pak kira-kira itu? Nah, ini yang cukup signifikan nanti yang akan dirasakan oleh teman-teman adalah kalau sekarang kan pendekatannya semua jadi satu, all in one dalam artian pendekatannya perencanaan, kemudian aktivitas harian, terus kemudian pelaporan. Nanti kita rubah supaya menyesuaikan dengan teman-teman di daerah. Jadi per bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4 gitu. Jadi nggak ada rebutan kue nih, karena kuenya sendiri kan sudah dibagi-bagi tuh berdasarkan regulasinya PP ya kalau nggak salah, atau Perbasnas. Iya, salah satu dari itu sudah dibagi-bagi tuh, ada bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4. Nah kita akan mengikuti itu. Jadi untuk teman-teman yang kerjanya di bidang 3 nanti masuk ke dalam menu bidang 3 gitu. Kalau yang bidang 2 masuk ke bidang 2 nyaluran dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu yang paling berubah. Tapi kembali lagi secara flow ya kita akan pertahankan. Insya Allah sih nggak terlalu banyak berubah. Meskipun dari cara mengoperasikannya berubah, tapi flow-nya kelihatannya sih tidak akan banyak berubah. Berarti kesimpulannya mempermudah atau mempersulit kira-kira Pak? Oh ya, kalau mempersulit ya berarti Mas Sultan ini ya disentil aja. Ya, kita masih mempermudah lah gitu ya. Iya, pada prinsipnya harus dipermudah ya Pak, karena aplikasinya tumbuh dengan beragam banyak kegiatan di Basnas gitu kan, jadi harus dibuat semudah mungkin gitu. Jadi kira-kira bisa nanti dicoba teman-teman Simba, kira-kira kita akan coba demokan gitu mungkin ya Pak, bisa nggak Pak kira-kira didemokan kepada teman-teman dulu sebelum dirilis ya? Bisa. Nah, sebenarnya kalau demo ini satu rahasia yang saya kasih tahu buat teman-teman ya. Sebenarnya yang mengembangkan itu adalah Mas Sultan sendiri. Jadi kalau mau minta demo silahkan dengan beliau langsung ya gitu ya. Jangan disepil gitu dong. Terlalu vulgar ya. Insya Allah. Aduh. Ya. Mudah-mudahan nggak disensor tadi ya. Gitu kan. Iya. Jadi boleh didemokan gitu Pak. Nah kira-kira itu kapan tanggal rilisnya kira-kira Pak? Pasti ditunggu-tunggu sama Sobat Simba dimanapun ini. Iya betul. Nah itu memang satu hal yang kita pikirkan ya. Tapi kita berusaha agar tahun ini itu bisa kita sudah bisa digunakan gitu. Meskipun saya nggak tahu nanti apakah strateginya akan ada 2, jadi teman-teman mau pakai yang lama masih bisa atau mau pakai yang baru langsung,
atau kita langsung pindah ke yang baru. Nanti kita lagi coba pikirkan juga bagaimana implementasi yang smooth nih, yang halus nih. Tapi kalau bisa kita benar-benar lagi ngejar tahun ini. Jadi pada saat tahun depan itu sudah menggunakan Simba yang baru, skema yang baru, terus kemudian cara kerjanya juga berbeda dan nggak motong di tengah nih gitu kan. Kita pakai yang lama terus tiba-tiba berubah yang baru gitu. Beberapa teman-teman juga pasti ini ya, merasakan ketika harus pindah versi kode akun di tengah-tengah kan itu ya Sultan sendiri yang ngerasain kan, banyak ditelepon segala macem. Nah ini kita coba siasati di awal tahun udah bisa dipakai. Ya. Tapi memang kalaupun ada kesalahan atau seperti biasa laporkan ke kita, nanti kita perbaikin gitu ya. Gitu. Ya, pada prinsipnya setelah 13 tahun ini berarti mau ada pengembangan lebih lanjut gitu ya Pak? Harus ada. Berarti kalau misalkan diganti itu bukan diganti, tapi lebih diperbaharui yang lebih jos lagi biar pengelolaan Simba secara nasional ini menjadi lebih baik dan jadi backbone tersendiri benar-benar untuk jadi pengelolaan zakat, digitalisasi zakat di Indonesia gitu ya Pak? Iya. Nanti kita tambahkan juga fungsi-fungsi AI di situ, jadi yang mempermudah. Oh gitu Pak, berarti lebih menarik lagi ya Pak Simbanya, jadi diperkaya dengan fitur-fitur yang baru, ditambah lagi dengan fitur AI ya. Jadi makanya bisa ditunggu tuh Sobat Simba untuk Simba yang barunya. Jadi bukan cuman itunya, fitur-fiturnya, tapi juga dengan ada AI-nya ternyata di Simbanya. Iya, kita cemplungin ke AI. Coba mungkin kalau mau bahas AI episode 2 kali. Oke, berarti kita begitu loh Simba, kira-kira masih akan tertarik. Jadi kalau misalkan bahasan lebih lanjut, justru sekarang kita membahaskan tentang Simbanya 13 tahun kemana aja, mau diganti atau enggak. Jadi makanya stay tune terus di channel kita di Simbasnas untuk bahasan terkait dengan digitalisasi zakat di Indonesia, khususnya dengan berbagai aplikasi tentunya Simba, kantor digital, aplikasi Menara Masjid dan lain-lain. Jadi stay tune terus, nggak harus menunggu terus habis itu melapor. Jadi stay tune terus di YouTube kita. Nanti akan ada update video terkait dengan pengembangan, terkait dengan update perbaikan dan lain-lain sebagainya. Termasuk juga tutorial. Ini kita akan sampaikan di YouTube kita. Jadi stay tune terus di YouTube Simbasnas. Terima kasih, saya Sultan dan ini Bapak Tio. Mungkin boleh Pak dadah dulu ya. Terima kasih udah menonton kita. Jangan lupa di like, subscribe dan komen dan share tentunya jika dirasa bermanfaat. Saya Sultan dan Pak Tio. Dadah.